Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam penyelesaian soal-soal Olimpiade Matematika. Kali ini kita punya 3 soal seperti yang terlihat di layar kaca Anda. Baik, kita coba selesaikan satu persatu. Untuk soal nomor 1, kita coba menyelesaikannya. Nah, kita coba jawab. Nah, ini tidak terlalu sukar, kita coba lihat. Dari nilai yang diketahui X tambah 1 X sama dengan akar 3, maka X tambah 1 per X di pangkat 3 hasilnya adalah. Nah, kalau ini kita coba uraikan dulu. X ditambah 1 per X di pangkat dengan 3. Nah, dulu sudah pernah saya kasih satu rumusan. Jika sebuah bilangan dipangkat dengan 3, nah penyelesaiannya adalah A di pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Nah, baik, kita coba selesaikan untuk yang ini. X tambah 1/3 X pangkat 3 hasilnya adalah seperti konsep di atas. X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikali 1 per X ditambah 3X dikali 1 per X dikuadratkan ditambah 1 per X pangkat 3. Nah, jadi sama dengan X pangkat 3 ditambah, nah ini berarti menjadi 3X, kemudian ditambah 1 per X kuadrat, berarti 1 per X pangkat 2 dikali dengan 3X, hasilnya adalah 3 kali 1 per X. Ditambah 1 per X pangkat 3. Nah, jadi kalau kita sederhanakan lagi seperti ini, sama dengan X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 3 ditambah 3X ditambah 3 dikali 1 per X. Nah, kita coba sederhanakan lagi, berarti X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 3 ditambah 3 dalam kurung X ditambah 1 per X. Nah, inilah hasil jika X tambah 1/3 pangkat 3. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan adalah seperti soal di atas, yang kita butuhkan adalah X pangkat 3 tambah 1 per X pangkat 3 saja. Jadi yang kita butuhkan adalah X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 3 saja. Nah, ini yang kita butuhkan. Berarti sama halnya dengan X tambah 1 per X pangkat 3. Nah, sementara yang kalau ini X tambah 1 per X pangkat 3 itu kan menambahkan 3 tambah 3X tambah 1 per X. Sementara di sini kan tidak kita butuhkan 3 kali X tambah 1 per X. Berarti kita kurangkan 3X tambah 1 per X. Jadi kalau kita kurangkan berarti nilai ini hilang ya. Oleh karena itu, hasil yang kita peroleh, sementara diketahui dari soal bahwa X tambah 1 per X itu adalah akar 3. Berarti di sini dapat kita buat akar 3 pangkat 3 dikurang 3 dikali akar 3. Nah, jika kita ubah ke pangkat eksponen, berarti di sini 3 pangkat setengah di pangkat 3 dikurang 3 kali 3 pangkat setengah. Nah, hasilnya kita lihat di sini 3 pangkat 3 per 2 dikurang 3 kali 1 tambah setengah. Nah, hasilnya adalah 3 pangkat 3 per 2
dikurang 3, 1 tambah setengah juga jika disamakan penyebut, hasilnya adalah 3/2. Nah, berarti nilai hasil pengurangan ini menjadi nilai 0. Dan inilah jawaban untuk soal nomor 1. Berikutnya kita coba selesaikan soal nomor 2. Nah, kita punya sebuah persamaan A tambah B tambah C sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita dapat memperoleh A tambah B sama dengan min C. Nah, dari persamaan ini juga kita dapat menghasilkan seperti ini. B tambah C sama dengan min A. Nah, dari persamaan ini juga kita menghasilkan sebuah persamaan lagi. A ditambah C sama dengan min B. Dari soal A tambah B kali B tambah C dikali C tambah A per A kali B kali C sama dengan, nah kita substitusikan aja nilai-nilai yang sudah kita buat di sini. A tambah B min C, B tambah C min A, dan A tambah C atau C tambah A min B. Sehingga hasil yang kita peroleh adalah min C dikali min A dikali min B per A, B, C. Nah, di sini juga min C kali min A kali min B itu berarti nilai negatif. Nah, hasilnya adalah C kali A kali B. Sama aja dengan A kali B kali C karena sifatnya komutatif. Berarti A, B, C per A, B, C. Nah, hasilnya adalah, ini habis, berarti hasilnya adalah min 1. Nah, inilah jawaban untuk soal nomor 2. Berikutnya, kita coba selesaikan soal nomor 3. Mari kita jawab. Diketahui A dan B adalah bilangan real yang berbeda. Ini kata kuncinya lah A dan B adalah bilangan real yang berbeda. Jadi, kita coba selesaikan. A per B ditambah A tambah 10B per B tambah 10A sama dengan 2. Nah, kita samakan penyebut. B dikali B ditambah 10A. Nah, hasil yang kita peroleh berarti di sini A dikali B tambah 10A ditambah B dikali A tambah 10B sama dengan 2. Berikutnya kita uraikan, atau sebelum kita uraikan, kita kali silang dulu. A kali B tambah 10A ditambah B kali A tambah 10B, hasilnya adalah 2B dikali B tambah 10A. Nah, kita uraikan. Di sini berarti AB ditambah 10A kuadrat ditambah B kali A, AB atau BA sama tambah 10B kuadrat sama dengan 2B kuadrat ditambah 20AB. Nah, semuanya kita jadikan ke dalam satu ruas, yaitu ruas sebelah kiri. Nah, kita ambil dulu yang sifatnya pangkat tertinggi, berarti 10A kuadrat ditambah 2AB ditambah 10B kuadrat dikurang, nah yang sebelah kiri kita bawa sebelah kanan, 2B kuadrat dikurang 20AB
sama dengan 0. Nah, jadi di sini 10A kuadrat ditambah 2AB dikurang 20AB ditambah 10B kuadrat dikurang 2B kuadrat sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita lihat hasilnya adalah 10A kuadrat dikurang 2AB kurang 20AB berarti min 18AB. Kemudian 10B kuadrat kurang 2B kuadrat berarti tambah 8B kuadrat sama dengan 0. Karena ditanya adalah A per B, maka persamaan ini kita bagi atau kita kali dengan 1/B kuadrat. Hasil yang kita peroleh adalah 10A kuadrat per B kuadrat kurang 18AB per B kuadrat ditambah 8B kuadrat per B kuadrat sama dengan 0. Hasil yang kita peroleh berarti 10A kuadrat per B kuadrat kurang 18A per B ditambah 8 sama dengan 0. Kita coba misalkan, misal X A per B itu atau X itu adalah A per B. Nah, dari sini kita coba substitusikan, berarti 10. Nah, kalau A per B berarti A kuadrat per B kuadrat, berarti ini sama dengan A. Ini berarti sama dengan A per B dikuadratkan. Sama dia. Berarti di sini 10X kuadrat dikurang 18X ditambah 8 sama dengan 0. Dan ruas persamaan ini dapat dibagi dengan 2 atau sama halnya dikali dengan 1/2. Hasilnya adalah 5X kuadrat dikurang 9X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kemudian kita coba faktorkan dari persamaan di atas, yaitu 5X dikurang 4, kemudian dikalikan dengan X kurang 1 sama dengan 0. Berarti kita mendapatkan 5X kurang 4 sama dengan 0. Kemudian 5X sama dengan plus 4. Berarti X1 itu adalah 4/5. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua, X kurang 1 sama dengan 0. X2 sama dengan plus 1. Nah, kita coba lihat X itu sendiri tadi adalah A per B. Berarti ada A per B-nya ada 2. A per B yang pertama hasilnya adalah 4/5. Dan A per B yang kedua hasilnya adalah 1. Nah, yang kita ambil adalah jawabannya adalah A per B sama dengan 4/5. Kenapa ini jawaban yang kita ambil? Ingat kata kunci yang tadi adalah A dan B adalah sebuah bilangan real yang berbeda. Berarti A per B itu adalah 4/5. Karena dia nilai A 4, nilai B 5. Tetapi jika kita ambil yang A per B, kalau A per B sama dengan 1, udah pasti nilai pembilang dengan nilai penyebut harus sama. Sedangkan dari soal diberitahu bahwa A dan B adalah bilangan real yang berbeda. Jadi jawabannya adalah A per B adalah 4/5. Nah, inilah jawaban soal nomor 3. Demikian penyelesaian soal-soal Olimpiade. Sampai ketemu pada soal-soal berikutnya. Semoga Anda memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.